Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat podcast? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada edisi siang hari ini. Kami masih berkutat seputar menuju pemilu 2024 ya. Hari ini kami kedatangan tamu. Beliau akan maju sebagai calon anggota DPD RI. Memang sangat ramai kemarin penutupan terakhir pendaftaran bacalek ya. Untuk DPD ini sendiri ada 12 calon. Salah satunya adalah beliau yang punya ciri khas, sahabat podcast. Kita lihat aja udah pasti tahu. Dan biasanya disapa sesuai dengan ciri khasnya, Mas Blankon. Tapi nama lengkap sesungguhnya beliau adalah Pak Sohib Naim SH MH. Ini beliau, sahabat podcast. Pak Sohib, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir memenuhi undangan kami Pak Sohib. Nah, semoga Pak Sohib saya doakan lancar-lancar untuk kedepannya ya mengenai pencalonan DPD RI. Kita tahu bahwa calon anggota DPD ini punya identitas ciri khas masing-masing dan Mas Blankon sendiri memilih Blankon ya. Apa nih bisa diceritakan sedikit bagaimana sampai memilih Blankon sebagai ciri khasnya? Baik, terima kasih terkait dengan Mas Blankon sebagai brand saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Itu sesuai dengan filosofi Blankon itu sendiri. Iya. Kalau kita lihat filosofinya Blankon itu artinya siap pakai gitu ya. Jadi harapan saya ketika nanti saya diamanai oleh masyarakat Papua Barat Daya, kemudian saya ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki di DPD RI, saya akan siap untuk melayani dan menjadi pelayan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Itu yang pertama. Jadi siap pakai, Blankon itu kan siap pakai gitu. Siap pakai ya. Jadi yang kedua, Blankon ini ada filosofinya juga. Jadi semacam di mana bumi dipijak, disitulah langit tumbuh. Jadi kebersamaan orang-orang yang pakai Blankon ini pada dasarnya ada di perantauan itu selalu menjunjung tinggi dan menghargai adat istiadat masyarakat di mana kita bertempat tinggal. Jadi filosofi itulah yang melatar belakangi kenapa saya menggunakan Blankon gitu. Jadi pada dasarnya Blankon itu kita sebagai manusia tentunya punya tujuan ya. Tujuan hidup manusia ini paling tidak itu adalah khairinnas anfa'un linnas. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain. Dan itulah yang akan saya wujudkan nanti dengan brand Blankon itu. Siap melayani, kemudian siap untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat Papua Mendatang. Okay. Jadi seperti itu. Keren banget ya filosofi dari Blankon ini ya, siap pakai. Siap pakai. Oke, saya panggil namanya aja ya, Pak Sohib ya. Pak Sohib untuk menjadi calon anggota DPD ini kan tidak mudah ya, artinya bahwa cukup kompetitif dari 12 calon. Mungkin dari sahabat podcast sendiri masih banyak yang belum tahu Pak Sohib ini siapa sih gitu. Kalau kalangan beliau ini kan ini ya seorang dosen ya, akademisi di Universitas ini ya, Muhammadiyah ya. Ternyata beliau ini udah senior dosen di sana. Nah, mungkin bisa sedikit memperkenalkan siapa Pak Sohib sesungguhnya. Iya. Kalau latar belakang saya pertama itu memang saya sebagai seorang akademisi di universitas swasta di Kota Sorong sini, saya kurang lebih mengabdi ya, karena pada prinsipnya hidup saya itu melakukan pengabdian saja. Jadi mengabdi di universitas swasta itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Udah lama ya? Udah lama. Jadi sejak tahun 2009 saya sudah mengabdi di universitas swasta itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih dipercaya untuk mengabdi. Kemudian yang kedua, saya juga berproses sebagai advokat ya, sebagai pengacara yang kurang lebih juga
dalam perjalanan karir saya sudah hampir 15 tahun juga. Jadi saya menjadi pengacara dengan menjadi dosen itu hampir bersamaan. Bersamaan ya. Tahun 2009. Jadi saya dilantik pada saat menjadi advokat itu tahun 2007. Kemudian saya magang. Kemudian saya berpraktek itu sejak tahun 2008. Berarti kalau untuk di kalangan para praktisi hukum, beliau sudah nggak asing lagi ya, sudah 15 tahun. Untuk di Kota Sorong dan sekitarnya insya Allah sudah tahu. Iya, ngomong-ngomong sudah punya profesi sebagai advokat, dosen, kok tertarik untuk terjun di dunia politik khususnya di DPD ini, Pak Sohib? Ya, jadi motivasi saya sebenarnya kembali lagi kepada tujuan hidup saya, ya toh. Jadi tujuan hidup saya tadi saya sampaikan bahwasanya hidup itu adalah pengabdian. Iya. Jadi kalau misalnya saya sudah berprofesi sebagai dosen, sudah berprofesi sebagai advokat, sudah berprofesi sebagai konsultan hukum, sudah ya bahkan ada berprofesi juga sebagai direktur juga. Pengusaha juga. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Lengkap ini. Ya jadi saya sebenarnya ingin melakukan pengabdian yang lebih luas dari itu semua. Nah, kalau kita di dosen, mungkin ruang lingkup kita hanya di kampus gitu. Memang di sana itu ada namanya pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat tentunya kita tidak mengurangi sebagai akademisi, juga kita harus mengabdi juga kepada masyarakat tentang sumber daya yang kita miliki. Jadi kepada masyarakat apa yang perlu kita bantu ya. Termasuk saya kan juga di kerukunan itu sebagai ketua bidang hukum. Di Kaswara ya? Di Kaswara. Jadi di situ juga kita banyak juga melakukan pengabdian juga kepada masyarakat. Ya, masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum, pendampingan hukum. Ya, itu sebenarnya saya membuka diri ya. Bukan terbatas hanya kepada orang-orang di Kaswara ya. Kalau misalnya saya mengatasnamakan dosen, ya saya siap juga untuk mengabdikan ke masyarakat yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Karena sebenarnya kalau sekarang itu ada Papua Barat Daya. Iya. Papua Barat Daya ini adalah miniaturnya Indonesia, ya. Jadi terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Semua ada di sini. Semua ada di sini, ya toh? Jadi kalau kita mau ke Indonesia yang lebih kecil ya di sini sudah tempatnya gitu. Heterogen ya? Ya kita berinteraksi dengan semua suku gitu. Makanya ketika saya menjadi dosen kemudian dimintai bantuan hukum oleh orang yang ada suku itu di Papua Barat Daya, saya selalu siap gitu. Nah, apalagi misalnya yang ada di Kaswara gitu. Jadi sudah banyak juga yang saya melakukan advokasi juga dan berhasil. Dan insya Allah dan berhasil semua. Jadi itulah motivasi ya sebenarnya. Ya intinya saya ingin melakukan pengabdian seluas-luasnya. Nah nanti dengan adanya pencalonan ini kemudian saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian duduk di Senayan, tentunya pengabdian itu akan lebih besar lagi tanggung jawabnya, bukan hanya kepada masyarakat ya, tapi juga kepada pemerintahnya yang ada di Papua Barat Daya. Karena komitmen saya dari awal itu yaitu tadi ada pengabdian, kemudian yang kedua karena ini adalah merupakan provinsi baru, tentunya kalau memang saya ditakdirkan untuk duduk di Senayan, ya saya akan memberikan atensi khusus kepada Provinsi Papua Barat Daya agar supaya Provinsi Papua Barat Daya ini cepat maju gitu, sehingga mampu bersaing dengan provinsi-provinsi yang lain. Maju dalam arti maju di tingkat pendidikannya, pendidikan yang ada di masyarakat Papua Barat Daya, apa yang kurang, ya. Apakah masih ada yang perlu dibenahi, ya kemudian kesehatannya apa, dan aspirasi itu semua kan nanti lebih mengena kalau misalnya kita perjuangannya lewat di Senayan gitu. Ya toh karena hubungan DPD itu yang jelas sangat dekat sekali dengan pemerintah pusat gitu. Jadi ketika misalnya saya jadi senator, ya tentunya saya akan memperjuangkan benar-benar gitu terkait dengan ketertinggalan yang ada di masyarakat Papua Barat Daya.
terutama masalah pendidikan dan kesehatan, termasuk juga di dalamnya adalah infrastruktur, karena masih banyak yang harus dibenahi di sektor-sektor itu gitu. Jadi itulah ya, mungkin saya bisa berharap atas dukungan dan doa kemudian restu dari masyarakat Papua Daya ini, sehingga benar-benar nanti bisa terwujud gitu. Oke. Kalau melihat identitas Mas Blangkon pakai Blangkon ini kan sudah mengarah ke identitas gitu ya. Artinya sasarannya nanti ya mungkin orang-orang Jawa gitu. Nah, bagaimana Pak Sohib melihat itu seperti ini? Sebenarnya saya melihat bukan hanya ke masyarakat Jawa saja ya. Karena yang saya ketahui juga bahwasanya Blangkon itu, kalau menurut versi saya, kalau diterjemahkan yang lebih luas lagi, bahwasanya Blangkon ini kan selalu membawa kedamaian gitu, ketenangan ya. Itu kalau kita ada orang pakai Blangkon meskipun bukan orang Jawa, yaitu kelihatannya agak ada aroma harisma gitu ya. Nah, jadi ada ketenangan di situ, ada kedamaian di situ. Nah, disitulah ya yang menjadi kenapa saya pakai Blangkon. Jadi bukan hanya terbatas hanya orang Jawa, saya pikir orang Papua pun banyak juga yang pakai Blangkon. Oh iya. Ya. Udah masyarakat berarti ya. Masyarakat lah, apalagi dengan brand saya, mudah-mudahan ya kita bisa melestarikan budaya khususnya orang Jawa. Benar. Berarti ini untuk menuju 14 Februari ya 2024 buat pemungutan suara. Ini tim-timnya udah siap ya Pak? Insya Allah tim-tim kita ini kan Papua Barat Daya ini kan terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Iya. Dan kita sudah konsolidasi sudah dengan tim-tim yang ada di seluruh kabupaten itu, dan insya Allah pada dasarnya kita siap. Sudah pada siap ya. Jadi tim kita itu yaitu tadi nano ya. Jadi bukan hanya dari masyarakat suku Jawa, tapi dari suku-suku yang lain juga. Ya artinya dari apa yang sudah saya perbuat selama 15 tahun di Sorong Papua Barat, saya minimal itu punya modal untuk maju sebagai calon DPD seperti ini. Pak Sohib Jawa mana aslinya? Saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Oh, Pasuruan Jawa Timur ya. Banyak juga di Kota Sorong. Oh, banyak sekali. Kita kan punya perkumpulan juga. Iya. Ya, perkumpulan Permajati. Oh, betul. Ya, perkumpulan masyarakat Jawa Timur. Paling tidak itu sudah jadi modal ya. Ya, Jawa Timur itu kan terdiri dari beberapa kabupaten dan kota di dalamnya. Iya. Insya Allah mereka, insya Allah kebetulan saya juga pengurusnya di dalam. Oh, pengurus juga. Iya. Jadi insya Allah lah, artinya dari Kaswara, dari Sunda juga, dari Madura juga, ya dari suku-suku yang lain, termasuk kemarin yang mengantarkan saya ke KPU untuk daftar itu, ya ada perwakilan dari beberapa suku gitu. Paling tidak nanti untuk kemenangan untuk bisa lolos itu meraih berapa banyak suara Pak Sohib? Ini pastinya saya belum dengar dari KPU ya, karena nanti kan ada DPD ya. Oh, dapat DPT, penetapan DPT dulu ya. Untuk DPD ya. Pastinya mungkin masih digodok ya. Kalau DCS sudah ya. Cuma nanti kan kita lihat DPT-nya berapa, baru nanti kan diambil suara terbanyak lah, 1, 2, 3, 4 kurang lebih seperti itu. Kalau saya tahu kewenangan DPD itu agak terbatas dibanding DPR RI ya. Kenapa tidak memilih caleg di dewa partai di DPR RI? Kan bisa berbuat lebih banyak. Tadi mengatakan ada aspirasi yang harus disampaikan. Setahu saya kalau DPD cukup terbatas gitu. Sebenarnya enggak ya, karena DPD itu sudah diatur kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 22D. Ya. Jadi sebenarnya antara DPD dengan DPR RI itu punya kewenangan yang sama. Yang sama dalam arti tidak menentukan anggaran gitu saja. Karena anggotanya yang terbatas tadi. Jadi bisa nanti didalami di pasal 22D itu, ada di ayat 1, 2, kemudian 3 dan 4 ya. Salah satunya adalah ya ikut mengusulkan rancangan undang-undang ke DPR. Kemudian ikut membahas juga ya terkait dengan undang-undang yang diusulkan tadi. Ya intinya itu, cuma peran untuk
menganggarkan itu ya memang bukan kewenangan DPD, itu kewenangan ada di komisi-komisi yang di DPR. Jadi mungkin perbedaannya hanya di situ. Gitu ya. Ya kalau kewenangan untuk mengusulkan, kemudian membahas, DPD selalu terlibat. Karena pengalaman saya pernah mewawancarai salah satu anggota DPD, beliau mengatakan ya kita dari sisi anggaran juga begitu terbatas dibanding DPR RI gitu, nggak begitu luas, terus kewenangannya juga nggak begitu luas juga. Jadi memang tapi ada spesialis khusus untuk DPD yang punya kewenangan, misalnya tadi itu ya tentang anggaran itu ya. Betul. Nah untuk sekarang yang akan maju 12 calon ya, 12 calon. Pak Sohib sudah punya kira-kira apa ancang-ancang pemetaan yang kira-kira bisa jadi basisnya gitu sudah? Ya pastinya kita sudah, kita sudah memetakan itu. Sudah dimeta-petakan ya. Ya jadi modal itulah yang sehingga saya ada keberanian untuk, artinya bukan berani ya, artinya motivasinya itu mengabdi saja. Jadi kita ini bukan mau berperang ya, bukan kita mau melawan siapa, tidak. Jadi tujuan utama itu sebenarnya lebih utama kita mengabdikan diri saja. Jadi tidak ada kalah, tidak ada yang menang kalau menurut saya. Jadi siapapun yang dipercaya oleh masyarakat Papua Barat Daya, itulah putra-putra terbaik Papua Barat Daya. Dan berarti sudah siap juga. Sudah siap lah, ya, sudah siap. Jadi kita pada dasarnya karena tujuan utama itu mengabdi, ya artinya kita sudah siap, tapi lebih siap lagi kalau saya jadi. Ya, lebih siap untuk menang. Ya, karena sesuai dengan mutunya Blangkon tadi. Kan iya, siap menang. Siap menang. Blangkon siap menang ya. Itu yang bagus, siap menang. Tapi kalau tidak siap kalah, ya intinya siap kalah, siap menang. Yang kita ada kontestasi seperti ini, tidak boleh kita mengatakan siap menang tapi tidak siap kalah. Nah, iya ya, itu yang dikhawatirkan. Ya, harus siap kalah, siap menang juga. Iya, apalagi kalau kita lihat tayangan-tayangan di Jawa sana ada yang sampai stres berat setelah nggak jadi itu kan kasihan banget dia, memang harus siap. Ya, karena memanagenya mungkin mereka basicnya mungkin kurang paham. Ya, sehingga ketika misalnya hanya mengharapkan terkait dengan tujuannya dia untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan DPD, DPR, niatnya juga dari awal mungkin sudah salah gitu. Kalau saya sih niatnya niat ibadah saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Artinya ketika nanti misalnya kita nggak terpilih juga, ya kita memang belum ditakdirkan ke sana. Saya sangat percaya dengan takdir gitu. Iya ya, garis tangan kata orang ya. Ya, jadi itu salah satu keimanan yang harus kita yakini sebagai orang Islam gitu. Yang membuat tidak stres. Ya, jadi kita tetap besar hati. Toh kalau misalnya nggak jadi DPR, kita kembali lagi ke basic kita yang sebelumnya jadi pengacara. Tapi tetap harus menang. Tapi tetap optimis kita. Optimis menang. Gitu. Ini pertama kali Pak Sohib terjun di dunia politik. Bisa diceritakan sedikit bagaimana prosesnya kemarin pendaftaran? Saya kira dengar agak ribet juga ya. Bapak mengumpulkan KTP itu sangat cukup ketat sangat, juga. Sangat ya. Dramatis. Betul. Bisa diceritakan sedikit Pak Sohib pengalaman. Jadi ya memang betul. Saya terjun ke dunia politik memang baru pertama kali ini. Iya. Jadi saya memang tahun-tahun yang sebelumnya itu saya hanya mengamati saja bagaimana sih kehidupan orang berpartai. Iya. Ya banyak juga teman-teman yang sudah alumni dari kampus itu kan banyak juga yang jadi anggota DPR. Saya tanya ya jawabannya ya kurang lebih seperti itu. Iya. Ya karena ada tanggung jawab juga mereka sebenarnya gitu. Jadi memang kalau ada orang bilang enak itu memang katanya gitu. Hanya kumpulkan KTP gitu. Bukan, maksudnya kalau kita misalnya ada anggota DPR mungkin kita melihat enak jadi anggota DPR. Tapi anggota DPR-nya itu kalau kita tanya pusing juga. Iya. Karena ada beberapa juga anggota DPR itu yang klien-klien saya juga ya saya pernah dicurhatin juga sama mereka gitu. Ternyata seperti itu di dalam gitu. Nah, jadi saya ingin terjun langsung lah. Intinya yaitu tadi yang pertama ibadah, yang kedua ingin mengabdi kan begitu. Jadi awalnya itu di awal ngumpul KTP sebenarnya nggak ada kendala gitu. Jadi ngumpul KTP itu sebenarnya nggak ada kendala. 1.000 ya? Minimal 1.000. Minimal 1.000, kemudian sebarannya minimal 3 kabupaten.
Jadi bukan hanya 1.000, kalau misalnya kita 1.000 di kota, Iya, bisa juga. udah bisa dapat, tapi nggak bisa harus 3. Minimal 3. Minimal 3. Ya minimal 3. Kalau misalnya 1.000 itu harus tersebar. Jadi kemarin di mana Kota Sorong? Nah, kebetulan saya itu kan sudah prediksi. Ya. Iya. Apa yang saya prediksi ternyata benar terkait dengan verifikasi faktual tadi. Iya. Ya, karena banyak menyita waktu, banyak menyita dan lain-lain lah. Itu adalah verifikasi faktual. Ya kita bisa bayangin kalau misalnya verifikasi faktual. Nah, sementara sebaran kita KTP itu di 6 kabupaten, itu sangat menyusahkan sekali bagi kita. Gitu. Makanya kemarin itu saya pilih cuma 3 saja. Saya ambil di kota, Kabupaten Sorong, sama Kabupaten Raja Ampat. Dan itu lebih menyederhanakan kita dalam melaksanakan verifikasi faktual. Ya mudah ya, menghadirkan. Ya, dari 12 kandidat itu saya paling sedikit. Ya, karena saya sudah prediksi. Tapi lolos ya? Ya, alhamdulillah lolos gitu. Dan tidak banyak menyita waktu, tidak banyak menyita biaya. Khususnya itu karena kita bisa bayangin kalau misalnya ada di Maybrat, ada di Tambro, ada di... Itu butuh kos yang tidak sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Kan kita tiap-tiap perwakilan misalnya kita misalnya ada sebaran di Kabupaten Raja Ampat, minimal ada situ LPO-nya ya. Itu penghubung. Iya. Nah, kalau misalnya ada lagi Nusa Selatan, kita harus ada penghubung juga di saya. Dan itu kan untuk koordinasinya, ya kita harus ke sana atau bagaimana komunikasinya menjalin. Ya yang lain-lain pasti kosnya kan otomatis kan lebih banyak gitu ya. Makanya dari situ saya ambil yang paling sedikit. Dan di antara kandidat 12 saya paling sedikit. Saya ambil 3 kabupaten saja gitu. Jadi yang penting memenuhi persyaratan ya. Memenuhi persyaratan 1.000 sebarannya gitu. Gitu ya. Untuk maju ini gimana? Udah siap kosnya juga terutama ya udah ada. Saya kan? Ya kemarin kan memang KPU ada ada tahapan nanti terkait dengan pelaporan terkait dengan kos ya untuk biaya kampanye. Kampanyenya nanti memang kita harus laporkan di KPU. Dan sementara ya intinya kita siap lah. Karena kita sudah basah ya istilahnya ya mati sekali kan gitu. Mati sekali ya. Jadi jangan kita setengah-setengah lah. Memang di dunia perpolitikan itu masalah biaya memang itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ya kita di DPD saja yang seperti DPD, apalagi yang di partai politik. Iya benar ya. Karena meskipun kita kenal orang, keluarga pun kalau kumpul-kumpul ya tetap harus ada konsumsinya ya gitu ya. Paling tidak seperti itu ya. Inilah pengalaman pertama bagi saya. Ini kita belum kampanye yang sebenarnya. Ya kita pada saat verifikasi saja kemarin, itu teknisnya kalau bisa dikumpulin orang. Nah, mengumpulkan orang ini kan nggak gampang gitu ya. Benar. Jadi di situ sudah punya gambaran nanti seperti apa ke depannya begitu. Nah, disitulah memang kita liku kalau kita terjun ke dunia politik. Harus siap memang ya. Harus siap ya, terutama harus siap lahir dan harus siap batin. Siap lahir batin. Ya, siapnya itu. Jadi kalau kita siap lahir saja batin nggak siap, ya artinya ya setengah-setengah berarti. Iya. Kita siap batin, tapi kita nggak siap lahir, berarti nggak ada biaya dong yang akan kita nanti untuk. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah tim ya, yang bekerja di lapangan itu harus solid. Ya. Jadi karena di DPD ini tidak bisa kita kerja sendiri memang. Makanya dipersyaratkan di dalam kita pertama kali mendaftar untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan pendukung kita di sebaran ini tadi harus ada penghubung. LO-nya. LO itu. Jadi LO itulah yang menghubungkan kita dengan pendukung. Ya misalnya kita di Kabupaten Raja Ampat misalnya atau di Kota Sorong, ya kita LO-nya harus siap tahu orang-orang yang kita pendukung kita gitu. Betul. Untuk menyebarkan itu. Dan yang lebih itu adalah terkait untuk verifikasi faktual yang sudah terjadi kemarin gitu. Jadi memang harus orang-orangnya itu harus real. Jadi pada dasarnya bukan kita sebatas mengumpulkan formalitas KTP, itu dicari orangnya itu ada kasih satu persatu dicari. Kalau misalnya ketemu orang yang punya KTP, kemudian ditanya orang, Pak benar kenal dengan Pak Sohib Naim? Nggak kenal, apalagi misalnya nggak dukung, ya sudah dicoret langsung. Jadi sampai segitunya gitu. Ini kan pengalaman bagi saya yang pertama. Ya artinya seperti ini ternyata proses untuk menyalurkan DPD.
Terus sejauh mana sih kedekatan Pak Sohib dengan masyarakat, terutama untuk yang akan digalang nanti ini? Kan ada orang yang bilang, dia udah mau dekat-dekat kita karena ada maunya gitu, seperti itu. Selama ini seperti apa kiprahnya Pak Sohib sendiri di tengah masyarakat? Ya, jadi saya sebenarnya di tengah-tengah masyarakat itu tadi bermodalkan dosen, bermodalkan advokat. Ya sedikit banyak itu kan saya sudah berbuat lah, ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat yang ada di Papua Barat, ya toh. Nah dari situ ya dari mahasiswa mantan alumni itu kan mereka punya saudara, ya toh, punya orang tua, punya dan saudara-saudara lah paling tidak itu kan bisa bersosialisasi. Oh ini dosen saya begini. Saya berharap kan seperti itu. Jadi selama kiprah saya 15 tahun itu sudah alumni sudah mungkin banyak ya. Saya juga nggak bisa ngitung berapa itu. Dan ya mudah-mudahan mereka semua mendengar ini dan bisa mendukung saya. Ya artinya dengan dukungan mereka dan doa mereka semua, ya saya bisa dengan takdir Allah juga tentunya saya bisa nanti menyampaikan aspirasi-aspirasi itu ke pemerintah pusat. Seperti itu. Kan masih banyak waktu untuk mensosialisasikan diri ya. Yang kedua itu tadi saya aktif di organisasi ya, di organisasi kemasyarakatan ya. Di situ juga banyak juga masyarakat ya, artinya yang bukan bantuan hukum ya, yang dari masalah yang selesai kemudian bisa cerita ke tetangganya, bisa cerita ke saudara-saudaranya ya, sedikit banyak dengan modal itu insya Allah saya sudah. Terus yang ketiga, kebetulan kan saya ada di perusahaan ya. Kalau di perusahaan itu kan ya beberapa karyawan pasti ada di sana, jadi ya, dari perusahaan A misalnya, insya Allah itu sudahlah, artinya semua dukung saya lah itu. Ya, jadi sudah punya modal ya. Satu alumni keluarganya gitu kan bisa bisa berentetan gitu ya. Oke, Pak Sohib, ini yang maju 12 calon gitu. Kira-kira bagaimana Pak Sohib melihat, terutama yang incumbent ya, yang ada maju 2 ya, gitu. Gimana Pak Sohib melihat dengan teman-teman yang kandidat lain gitu? Artinya kompetitornya begitu kuat, terus Pak Sohib maju gitu, keyakinan Pak Sohib sendiri. Dan tadi mau menang, tapi konkretnya seperti apa? Saya pikir begini, ini salah satu alasan saya kenapa harus maju. Iya. Ini adalah provinsi baru. Iya. Ya, Papua Barat Daya. Saya tidak melihat ada incumbent atau tidak kalau dalam hal ini ya. Iya. Karena semua kalau saya nilai berangkat dari nol. Karena provinsi Papua Barat Daya. Kalau incumbent itu kan provinsi Papua Barat. Yang wilayahnya mungkin lebih luas begitu. Iya. Kalau sekarang kan provinsi Papua Barat Daya, jadi saya anggap ya kita sama-sama berangkat dari nol ini. Ya kita bersaing dengan sehat. Start dari nol sama-sama ya. Jadi optimis saya lebih besar gitu. Betul, optimis ya. Itu yang harus dimiliki memang seorang kandidat ya Pak. Nah, untuk obsesinya Pak Sohib sendiri setelah nanti tadi katanya mau mengabdi, tapi mungkin secara konkretnya untuk masyarakat sendiri, yang kan masyarakat itu kadang tidak ingin klise ya mengabdi, tapi konkretnya apa yang bisa diperbuat seandainya jika nanti Pak Sohib terpilih sebagai DPD gitu, konkretnya gitu, apa yang akan diperjuangkan? Ya pada dasarnya ini kan DPD ini kan katanya orang-orang itu kan senator ya, ini perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya, kalau memang nanti duduk di Senayan. Tentunya kita banyak melihat persoalan-persoalan ya terhadap masyarakat ini, yang terutama yang paling mendasar ya, itu adanya pendidikan, ya, adanya kesehatan. Saya pikir memang sudah berjalan dengan inilah, sudah berjalan ya terkait dengan program kesehatan yang sudah di-cover oleh BPJS. Kan ini sebenarnya program pemerintah kalau yang sudah bisa dirasakan lah, saya pikir oleh manfaatnya oleh masyarakat ya. Tinggal nanti kalau memang saya duduk di sana, tinggal memperbaiki saja apa yang kekurangan itu, ya kita tinggal mendorong di pemerintah pusat sana supaya ditambahilah apa yang sudah baik, kalau bisa lebih baik. Kemudian apa yang tidak ada, ya kita adakan. Ya. Kesehatan misalnya. Kesehatan itu yang saya bilang sudah di-cover oleh BPJS. Makanya masyarakat Papua Barat Daya, ini kan yang masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS, ini kan kendalanya. Tapi kemarin kan sudah diprogramkan oleh pemerintah Papua Barat ya.
Jadi masyarakat sudah dibayarkan iurannya. Nah ini manfaatnya pastinya sudah pasti didapat kalau intinya kan punya kartunya. Iya. Dan kartunya harus hidup kan gitu. Kalau punya kartunya saja tidak hidup kan nggak bisa diambil manfaatnya juga. Sebenarnya manfaat dari BPJS ini kan sangat besar sekali. Karena saya pernah merasakan itu, Mbak. No. Ya jadi kalau misalnya kemarin tuh yang pernah saya manfaatkan dari adanya program kesehatan BPJS Iya. itu masalah kelahiran ya. Iya. Misalnya kita punya history melahirkan, itu kalau sesar, kalau biaya sendiri Iya. mungkin 20-an juta. Besar ya. Kita kalau pakai BPJS gratis, Benar. ya itu salah satu ya. Kemudian ada sakit apa saja ya. Kalau kita berobat di dokter BPJS kesehatan, ya tentunya gratis. Saya juga pernah sakit, ya kan saya terdaftar di perusahaan ini BPJS saya. Jadi di situ enaknya kalau kita sudah di perusahaan ya, ini bukan hanya saya, manfaatnya dirasakan oleh keluarga, oleh istri, oleh anak-anak gitu. Itu tanpa bayar sepeser pun juga gitu, karena sudah diambil dari iuran tadi itu, dan yang bayar juga perusahaan gitu. Itu manfaatnya. Jadi apa yang kurang ya nanti kita lihat ya ke depan ya, apa yang kurang pasti nanti akan kita usulkan, kita perjuangkan. Pendidikan juga begitu. Kalau kita melihat sepertinya kalau di kota saja ini sudah tercover ya, walaupun sedikit banyak ada kekurangan, tapi bagaimana di pelosok-pelosok kayak Maibrat ya, kayak di Selatan, kayak di Tambro ya, saya jujur belum pernah ke sana. Cuma ya dengan adanya akses yang begitu agak susah ya terkait dengan transportasinya, ya mungkin ada kendala terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Nah itu memang nanti ya kita akan survei ya, kita survei ke sana, kira-kira sudah terakomodir nggak oleh pemerintah provinsi gitu. Karena paling tidak kalau misalnya provinsi, ada provinsi Papua Barat Daya kan harus bertanggung jawab terkait dengan kabupaten yang dibawahi gitu ya, terkait dengan program-program masalah kesehatan kan gitu. Nah itu yang kita akan perlu dorong dan kita sempurnakan program-program yang perlu sempurna begitu. Oke, mantap. Yang pasti bahwa memang mereka nanti yang lolos di DPD, apa yang sudah diperbuat itu menurut saya harus disosialisasikan ya, manfaatkan media gitu. Ini loh kita sudah perjuangkan ini supaya kita tahu ternyata DPD sudah berbuat sesuatu untuk Provinsi Papua Barat ya, jangan diam-diam aja. Karena masyarakat kan tahu lewat media gitu kan. Nah, mungkin bisa kerjasama dengan media gitu. Siap. Oke. Baik Pak Syahid, saya kira sangat jelas sekali udah dikulitin tentang apa yang akan diperbuat, bagaimana filosofi Blangkon itu sendiri. Closing statement Pak Syahid. Closing statementnya pada dasarnya saya selalu berpatokan kepada hadis Nabi ya, yang berbunyi khairin nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Kita hidup di dunia ini kan ada dua hubungan ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah itu yang tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Nah hablum minan nas ini terutama gitu ya, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa sebagai manusia itu hidup sendiri gitu ya. Artinya kita harus selalu memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang dimiliki gitu ya. Ya kalau misalnya dia punya harta, ada di dalam hadis itu kan, man alaiha bil mali fal yatasaddaq bimalihi gitu. Siapa yang mempunyai harta maka berbuat baiklah kepada manusia dengan hartamu. Kalau siapa yang punya ilmu ya berbuat baiklah kepadamu dengan ilmumu kan gitu. Kalau nggak punya ya dengan senyuman juga kan merupakan bagian daripada berbuat baik kepada manusia itu. Jadi itu yang perlu kita ini ya, kita jaga supaya apa? Supaya kedamaian di masyarakat Papua Barat Daya itu bisa tercapai gitu ya. Karena intinya kalau masyarakatnya semua ini tahu hak dan tanggung jawabnya, ya insya Allah masyarakatnya akan hidup damai, tenang, tentram ya. Sehingga dalam mencari nafkah itu kita akan leluasa, gitu. Tidak ada kekhawatiran gitu. Dan ujung-ujungnya nanti pasti sejahtera. Iya, ujung-ujungnya bagaimana masyarakat bisa sejahtera ya. Bagus sekali untuk closing statementnya. Yang pasti bahwa Pak Syahid selalu ingin berbuat yang terbaik ya untuk masyarakat di Papua Barat Daya. Kita doakan semoga pencalonan beliau lancar dan semoga bisa tembus ke Senayan ya. Siapapun yang hadir kita semua mendoakan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat podcast, demikian perbincangan kami dengan calon anggota DPD RI Pak Sohib Naim SHMH.
begitu panjang lebar sudah beliau ungkapkan apa yang ada di pikirannya, dan kita bisa menangkap bahwa beliau selalu ingin berbuat yang terbaik. Baik, saya akhiri perbincangan siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.